Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Ustaz memulai pelajaran PAI hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Abata. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan anak-anakku dibuka buku PAI-nya halaman 22. Silakan perhatikan penjelasan Ustaz berikut. Pelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak soleh. Semua orang tua ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang bertanya kepada kalian, apa cita-citamu? Maka kalian menjawab, saya ingin menjadi anak yang soleh. Kemudian, saya juga ingin menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Cita-cita adalah keinginan, hendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Anak soleh berarti anak yang baik. Ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan dan menghargai sesama. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti gambar di samping ini. Anak soleh sedang beribadah. Yang kedua, anak-anak jujur kepada diri sendiri. Ketika kita sedang melaksanakan ujian di sekolah, maka kita harus jujur mengerjakan soal tersebut dan tidak boleh nyontek ke teman atau di buku. Perilaku tidak jujur akan mendatangkan malapetaka. Bagi siswa yang tidak jujur mengerjakan ujian, maka mereka dinyatakan tidak lulus. Contoh seperti gambar di samping ini, yaitu gambar sedang melaksanakan ujian, maka kita harus jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Ketika siswa berjanji akan mengumpulkan PR-nya tepat waktu, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian kepadanya. Apa yang terjadi jika siswa tidak menepati janjinya dan tidak mengumpulkan PR pada tepat waktu? Contoh seperti gambar di samping ini. Siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Ini termasuk jujur kepada orang tua. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Yang B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Kita wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa? Karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan pertaruhkan nyawa beliau untuk kita. Setelah lahir, kemudian membesarkan kita sampai saat ini. Sedangkan ayah kita bekerja tiap hari demi untuk kita agar bisa nyaman sekolah, bisa beli seragam dan buku-buku sekolah.
Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, dan mengenal lingkungan alam. Yang C, indahnya saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Contoh, sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Contohnya, Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Yang terakhir, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam belajar kelompok di kelas, kita harus menghargai pendapat teman kita. Kalau kita menghargai pendapat mereka, maka mereka akan juga menghargai pendapat kita. Agar di dalam belajar kelompok itu berjalan dengan baik dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Alhamdulillah, kita sudah belajar PAI hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Abata Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatil lana fi dinina ma'a ahlil uqri sawadaka. Mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.